Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna alamatar ruhi min su'il khatimati ala mukazzabina fi hadhihi lailati wan nahari illa ala Allahi jalla wa jalluhu jalla wa jalluhu jalla wa jalluhu ila yaumil qiyamah fa innahu min salasina alamatan. Besok ana wong di akhir zaman matine padha suul khotimah. Besok nanti di akhir zaman banyak orang yang matinya suul khotimah. Kenapa orang-orang pada mati su'ul khotimah? Ada di akhir zaman nanti orang yang tidak pernah menyesal berbuat dosa, orang yang tidak pernah takut berbuat dosa, orang yang tidak pernah menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membahayakan sekali. Mudah-mudahan kita semua tidak seperti itu. Ada penjelasan hadis inna zamanu ala maksati kulluhum. Besok ono ning sak temen ning akhir zaman besok wong niku uripe gur seneng maksiat. Ana wong besok ning akhir zaman sampai arep mati sik gawe maksiat. Mereka lah sesungguhnya orang-orang yang mengikuti jejak dan langkahnya setan. Kenapa Allah ciptakan setan? Enggak diciptakan malaikat saja yang bisa mendampingi manusia, membimbing manusia. Karena Allah ciptakan setan itu untuk menguji kepada manusia. Untuk menguji kepada manusia mau sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau mboten. Atau bahkan mungkin nantang Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah monggo Bapak Ibu ngaji takwa ikulah berniki niate menyelamatkan badan, menyelamatkan ruh, menyelamatkan nyawa, agar kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah, dan agar kita di dunia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan. Di akhirat juga mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan. Ini yang harus kita tanamkan sedalam-dalamnya dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita ini orang muslim, apa bahasanya, masa bodoh. Karepmu, mbuh dadi opo. Mboten bareng nggih. Ibu, Bapak, mboten bareng nggih. Insyaallah Abah. Jangan hidup masa bodoh. Ini kita su'ul khatimah, na'udzubillah, mengerikan. Apalagi orang yang sudah menjelang tua tetap maksiat. Orang yang sudah menjelang tua tetap meninggalkan sholat. Orang sudah menjelang tua tidak bertobat-tobat. Ini yang disangsikan oleh Rasulullah.
Ini yang dikhawatirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa akhiru zamani ala ummati yafirruna alal ulama wal fuqaha. Besok ning akhir zaman menungso niku padha lari saka ulama, wong ahli ilmu, sing penting golek bondo. Nikilah keberuntungan jenengan, ya golek bondo ning dunya, golek kenikmatan kebahagiaan, yang golek akhirat, besok ning akhirat dapat kemuliaan dan kenikmatan. Inilah yang harus jenengan pegang. Ini yang benar, ngoten maksud kula. Menurut kitab Daqaiqul Ahbar, niki lho yang benar, ngoten. Dan apa ciri-ciri ini wong ning alam dunya mati nih bakal su'ul khotimah, digawa setan ruhnya. Sampai keterangan kitab Daqaiqul Ahbar niki, besok ruhnya tidak bisa menghadap Allah, dan ruhnya ditolak oleh Allah, dan ruhnya akan melayang-layang di antara langit dan bumi. Dan setiap malam dia melihat jasadnya di alam kubur dengan menangis. Wahai jasad, dulu kau tampan, dulu kau cantik, dulu kau hebat. Kenapa badanmu diperingatkan oleh Allah tidak mau berubah? Kenapa hatimu diperingatkan oleh Al-Quran tidak mau berubah? Kenapa pikiranmu diberikan ilmu pengetahuan tidak berubah? Masya Allah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, niki yang kita sedaya harus berhati-hati, dan pesan Rasulullah berhati-hati di akhir zaman mangke. Ono menungso, kathah menungso, bukan hanya ono, kathah menungso sing nglakoni dosa ora wedi karo Gusti Allah, dan terus menerus dosa itu dilakukan tanpa melakukan tobat, tanpa melakukan perbuatan baik, tanpa melakukan perbaikan ibadah, tanpa melakukan amaliyah yang baik yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun hadis. Siapakah mereka? Yang pertama adalah ad-dhalimin wal madlum. Yang pertama orang yang hidupnya selalu menganiaya dirinya sendiri dan menganiaya orang lain. Dirinya sendiri menganiaya, dia ngejar harta, tapi tidak ingat kepada Allah. Dia ngejar harta, dia tidak pernah. Makanya saya sampai mengingatkan, berkali-kali saya mengingatkan kepada teman-teman. Bahkan kemarin, dikala di pangkalan laut Kelung, ada beberapa laut yang begitu indah, ada beberapa kapal yang begitu indah. Bapak Ibu tahu, adakah Bapak Ibu tahu bahwa semua orang yang bekerja di sini mencari uang dan mencari harta, mencari uang dan mencari harta. Sadar nggak kita bahwa manusia tidak bisa menciptakan air? Kenapa kita minum setiap hari air? Maka di Indonesia dinyatakan bahwa air dan bumi, kayu adalah untuk rakyat dan digunakan mensejahterakan rakyat. Tapi air nyatanya dijual yang begitu bebas. Tapi manusia nggak bisa membuat air. Nggak bisa, Ibu, Bapak, manusia membuat air. Manusia tidak bisa membuat tanah. Manusia tidak bisa membuat besi. Itu bisa dibuat kapal-kapal yang hebat itu. Karena ada besi dan bahan besi yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Mereka membuat semen. Mereka dari gunung-gunung Allah, dari batu-batu Allah. Manusia tidak bisa membuat batu.
Coba. Ayo podo direnungkan sedaya yuk. Siapakah orang yang dolim itu? Yang pertama, orang yang menyibukkan diri subhanahu wa Kemudian Bu Sari. ta'ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ada orang yang waktunya tidur bermain-main sampai malam. Dikala waktunya bermain malah tidur. Waktunya ibadah dia bermain. Waktunya bermain dia tidur. Waktunya bekerja dia bermain-main. Waktunya bermain-main dia bekerja. Salah kegiatannya manusia. Tidur tidak mengenal waktu, bermain tidak mengenal waktu, semaunya sendiri. Ini ki dolim. Dolim. Makanya apa berkali-kali ngomong, jangan jadi orang dolim. Orang dolim itu innallaha la yahdil qaumad dolimin. Innallaha teman setune Gusti Allah iku layah ora bakal nuduhaken sapa Allah al-qauma ing kaum ad-dhalimina kang padha dolim-dolim kabeh. Boten. Allah tidak akan memberikan hidayah. Allah tidak akan memberikan petunjuk. Allah tidak akan memberikan kebaikan orang-orang yang dolim. Menganiaya dirinya sendiri, apalagi menganiaya orang lain. Dengan cara apa? Haknya orang lain diambil tanpa dipertanggungjawabkan. Ini yang mengerikan, mengambil derajat orang lain dengan cara yang kotor, mengambil harta orang lain dengan cara pembohongan, mengambil harta saudaranya dengan cara kekerasan, membohongi saudaranya dengan alasan 1000 alasan, bahwa uang mau digunakan ini itu, tapi nyatanya uang hanya gunakan untuk berfoya-foya. Begitu suruh mengembalikan, dengan berbagai alasan dia tidak sanggup mengembalikan. Dolim sama orang lain. Mengambil hak orang lain, mengambil orang lain. Tidak boleh. Ojo njukuk hak orang lain, nanti hakmu bakal diambil orang lain. Jangan mengambil harta orang lain dengan cara yang dolim, maka Allah nanti akan mengambil hartamu dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wasani al-kadhibina al-mukadzibina ilan nas. Nomor loro wong uripe selalu dusta kepada manusia. Enten boten nggih. Wong iku ngapusi karo kancane. Ngalor ngapusi, lek ngomong dilebus ngalor ngidul kaya gelembuk Solo. Ngalor ngapusi, ngetan ngapusi, karo bojone ngapusi, karo anake ngapusi, karo dulure ngapusi, karo tangga ngapusi, karo masyaallah. Napa enten nggih wong ngoten niku nggih? Wonten mboten to, Bu? Insyaallah mboten angkat nih Wong Wit. Insyaallah. Pamit mboten nenten Bapak Ustaz. Tenan nggih. Insyaallah mboten apa. Insyaallah apa. Masyaallah. Andanganipun apa? Amin ya Allah. Monggo ya. Aja wong ngalor kur ngapusi ngetan gur ngapusi gelembuk ngalor gelembuki wong. Dulure diapeki, adike diapeki, ponakane diapeki, bahkan yang paling kurang ajar
Mama C lo dihapusi, mama E lo dihapusi. Niki jan Masya Allah. Sampai terakhir zaman niki wong nggak takut kalau makan barang haram dengan cara yang dolim, ngambil hak rakyat dengan cara korupsi, mengambil hak saudaranya dengan cara membohongi. Ini yang terjadi di akhir zaman, Bapak Ibu. Ini akan terjadi manusia kekacauan yang luar biasa. Yang paling menakutkan, kita ini mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan nanti pada sakaratul maut, dia akan tergoda dengan setan. Di mana dia akan lebih percaya dengan setan daripada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dikala sakaratul maut, dia akan al-atasu ala lisanihim wa ghurrihim gharqan. Nanti pada saat sakaratul maut, dia akan haus, tenggorokannya kering, wa gharqan min gharqin, kering saking kekeringan. Dia akan merasa sakit, menangis minta tolong. Kemudian setan datang. Wahai manusia, kau akan aku beri air minum ini. Tapi ucapkanlah bahwa Tuhanmu adalah Allah dan aku setan. Tetap mengucapkan Allah, setan. Tetap ngomong Allah, setan. Bahwa Tuhanmu adalah Allah dan aku. Begitu kita menjadi orang yang suka bohong, kita akan dingkluk manut iya. Saya minta minum supaya saya tidak kehausan yang sangat parah. Tapi disitulah setan yang membimbing. Makanya ada ayat, ada hadis, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Ada yang mengatakan ngindal mai ngindal sakaratil mauti qiraati Yasin. Ono sandingi wong sing arep mati bacakno Yasin. Karena Yasin itu dapat menghindari datangnya setan menggoda orang yang sedang sakaratul maut. Kalau ada orang mengatakan bahwa ya apa wong arep mati kedadak di Yasin ki. Ya apa wong arep mati kok diwacake Allah la ilaha illallah biar husnul khotimah. Yang kedua, setan yang menggoda, yang mengaku sebagai Tuhan agar orang yang mau sakaratul maut itu mau mengakui setan sebagai Tuhannya. Kalau tunduk klak mantuk mati, naudzubillahi min dalik, su'ul khotimah, khalidina finnari jahannama khalidina fiha abada. Mereka di dalam neraka jahanam abadi selama-lamanya. Naudzubillahi min dalik, naudzubillahi min dalik. Matan ibu bapak, yuk golek selamat dunia selamat akhirat nggih, golek bahagia dunia bahagia akhirat nggih, golek kemuliaan dunia kemuliaan akhirat nggih. Aja gur golek dunia tok lali karo Gusti Allah, aja gur golek dunia tok lali ibadah, aja gur golek dunia tok lali salat, aja golek dunia tok lali tahajud, aja gur golek dunia tok lali ibadah datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan santri Abah Taiwan sing sering ngaji kalian Abah diberikan hidayah oleh Allah, disadarkan oleh Allah. Amin. Agar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak menyesal nanti di akhirat, tidak menyesal di alam kubur, tidak menangis di alam kubur yang luar biasa. Ngaten. Jangan sampai nanti begitu nih akhirat masuk neraka ketemu kancane. Kenapa kamu masuk neraka sakor? Terus saiki kok sampean biyen rumah saku sampean tukang ngaji ning Iwamit.
ngaji ning Asmaul Husna, ngaji kali Abah Hatib ngalor itu kok sampean mlebu neraka sakor. Masalah kakum bis sakor. Kenapa sampean kok manggen neraka sakor? Anu bah, biyen kula melok ngaji kalih jenengan diomongi orang kubu kon salat malah kula mboten salat. Akhirnya kedadian kula mau ke sakor. Lah biyen ngomongnya salat. Nggih, kula ngapusi kali Abah. Ampun nggih. Insyaallah mboten apa. Apa? Alhamdulillahirabbil Alamin. ya. Pertama dolim, yang kedua bohong. Asalisu wal aisyu ilahi. Golek rezeki dengan cara tidak halal. Ngaisu ilallah. Aisu ilallahi bihalal. Golek rezekinya anugerai Allah ning alam dunia dengan cara tidak halal. Ini bahaya ibu, bapak. Apa yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Al jasadu nabatu minal haram, an-naru aula bihi. Jasad, badan, daging yang tumbuh dari barang yang haram tidak pantas bagi daging-daging yang tumbuh dari barang haram kecuali ma'adahu ala niron, ma'adahu ala niron, kecuali tempatnya kembalinya adalah neraka, api neraka. Niki nyambut gawe golek cara yang haram. Hati-hati saya itu niki nyambut gawe golek haram. Ada orang yang bertanya, bagaimana kalau saya ini bekerja di tempat yang haram tapi saya kerja? Ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah makruh, hasilnya makruh. Contoh, saya bekerja menjual tai sapi. Saya bekerja menjual tai anjing. Saya bekerja menjual daging babi. Sebagian ulama mengatakan itu makruh. Karena dia kerja, bukan makan babinya, tapi dia bekerja dan mendapatkan gaji berbentuk uang. Dan di dunia ini bentuk uang apapun tidak ada yang namanya najis. Nggak ada uang yang mengatakan bahwa uang ente niku najis, nggak ada. Uang Israel itu najis, nggak ada. Dolar Amerika itu najis, nggak ada. Yang suci itu real, tidak ada. Rupiah tidak ada. Uang itu tidak ada yang najis dalam sebuah fikih. Hanya karena dari pekerjaan yang tidak halal, ya dari tempat-tempat yang tidak halal, contoh babi atau menjual pupuk sapi, atau tai sapi, tai kambing gitu. Maka dia mengatakan itu hasilnya makruh. Badul ulama karena dia bekerja, bukan menjual tainya, tapi dia bekerja. Dari hasil kerjaan dan keringat dia berhak mendapatkan upah. Maka ada ulama yang mengatakan halal dan sah untuk dimakan karena itu adalah hasil pekerjaannya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jangan ma'isyatan fil haram, golek nyambut gawe, bekerja, golek duit ma'isyah itu dengan cara yang haram atau menjual barang yang haram hanya ingin mendapatkan sesuatu. Kalau menurut gue, wong niku jane begitu minum khamar, minum apa niku, juga nggak ada puasnya. Akhirnya juga mati. Akhirnya juga susah.
Jadi Bapak Ibu sekalian, wong sing mendapatkan harta dengan cara yang haram niku susah suul khotimah, mengerikan. Lah bagaimana orang yang paling bahaya membungakan uangnya sendiri dipinjamkan, dibungakan. Wow, itu lebih berat meneh Ibu, lebih tinggi lagi dosanya. Itu dosa golek duit, dosa nyambut gawe, dosa bekerja yang paling besar itu adalah membungakan uangmu sendiri kepada manusia. Ini hati-hati, saya itu baik berbentuk emas atau berbentuk uang, baik berbentuk emas maupun berbentuk uang. Inilah kita yang berhati-hati, jangan menjadi orang yang dolim wal madlum, menganiaya dirimu sendiri dan menganiaya orang lain. Jangan menjadi orang yang pembohong dan dibohong, ya pembohong dan suka berbohong. Yang ketiga, jangan mencari ma'isyah, mencari rezeki, mencari harta dalam kehidupan ini dengan cara yang haram, yang dilarang oleh Allah, apalagi membungakan uang atau menambah-nambah dari hutang piutang. Yang nomor 4 adalah wayudahum 'alan nas. Mereka kerjaannya maghdub wa ghadab. Orang yang hidupnya selalu dendam sama orang lain. Orang yang hidupnya selalu pengen menghancurkan orang lain. Orang yang hidupnya sering tidak terima dengan kebaikan orang lain. Orang yang hidupnya selalu tidak ikhlas karena orang lain sukses. Inilah orang yang kerjaannya adalah ghadab wal maghdub, marah, pendendam, emosi, dan selalu ingin menghancurkan orang lain. Kerjaannya hanya menyampaikan omongan-omongan yang baik kepada dirinya sendiri, tapi selalu ngomong omongan yang jelek kepada orang lain. Selalu mencari-cari dan membicarakan kejelekan orang lain. Dan bahkan ingin menjatuhkan harkat dan martabatnya orang lain. Karena ingin mendapatkan penghormatan dan sesuatu kehormatan. Karena ingin mendapatkan jabatan agar menjadi manusia terhormat dan dihormati. Dengan cara menjelek-jelekan orang lain. Bahwa si A itu begini, si B ini begini, si C ini begini. Nggak pantas jadi ketua Iwamid. Nggak pantas menjadi bendahara Iwamid. Nggak pantas begini, nggak pantas begitu. Naudzubillah min dzalik. Orang kalau hidupnya selalu mencari, memandang, melihat kejelekan, kelemahan orang lain terus-menerus, maka Allah menyatakan, fa innahum kitmuna alaihim. Mereka akan direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya. Bahkan mereka akan menjadi manusia-manusia yang asfala safilin. Hina sehina-hinanya. Rendah serendah-rendahnya. Serendah tanah yang diinjak-injak oleh manusia. Bahkan lebih rendah daripada tanah yang diinjak-injak oleh manusia. Inilah orang yang kerjaannya hanya mencari-cari kesalahan orang lain. Begitu nanti mati, kemudian belum meminta maaf dan belum dimaafkan. Dari orang yang selalu kita sakiti, kita fitnah, kita omongin, ngalor, ngidul, ngitan, ngulon. Padahal orang itu belum tentu salah kepada kita. Belum tentu kehidupan mereka mengganggu kita. Kita ini kadang-kadang sensitif.
Ngomong ke wong ngalor ngidul ngitan ngulon, Masya Allah. Ini Bapak Ibu sekalian, ayo kita perbaiki diri kita, lisan kita, batin kita, akal kita, pikiran kita, pandangan kita, agar kita tidak selalu merendahkan orang lain, agar kita tidak selalu memandang rendah. Ini orang seperti ini nggak akan bisa husnul khotimah, su'ul khotimah, Bu. Pak, lalu su'ul khotimah untuk apa mati pada kehidupan yang kedua di alam kubur, kemudian baru kehidupan di akhirat. Masya Allah. Inilah Bapak Ibu sekalian 4 perkara yang menjadikan manusia su'ul khotimah. Dan yang paling mengerikan adalah dia matinya terbawa oleh setan, matinya ruhnya dibawa oleh setan, kemudian ruhnya gentayangan di antara langit dan bumi, bainas sama'i wal ard, tidak bisa menghadap Allah, kembali kepada jasad tidak mungkin. Masya Allah. Dan ingat, manusia itu bisa hidup gara-gara punya ruh. Kalau nggak punya ruh, jasad kita nggak ada harganya, Ibu, Bapak. Kita ini bisa berharga karena kita punya ruh. Ruh yang menghidupkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah tambahkan badan kita ini bisa bergerak, akal kita bisa berpikir, hati kita bisa merenung. Ini tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kehidupan kita ini karena ruh. Jangan sampai ruh ini keluar dari badan kita dalam keadaan jelek dan badan kita tidak ada harganya apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing, memberikan rahman dan rahimnya, memberikan kasih sayangnya kepada kita dunia dan akhirat, sehingga kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim tabarak wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ufir lana dunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana sewara. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara-saudara kami. Engkau yang maha pengampun, Engkau yang maha kasih sayang, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah. Ya Allah, kula nyuwun datang panjenengan, kita sedaya nyuwun datang panjenengan, berikan kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Ilahi waqtim lana bil khair, ilahi waqtim lana bil khair. Ilahi waqtim lana bil khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hayyina bil iman wa amitna bil iman. Ansurna ma'al iman ni'madad dunya ni'madal akhirah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan iman, hidupkan kami dalam keadaan iman, berikan kepada kami kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah. Berikan kepada kami kemampuan dan kemauan untuk selalu mengingat-Mu, ya Allah. Selalu mengingat-Mu, ya Allah. Dan jadikan kami kemampuan orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu, ya Allah. Dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang baik, ya Allah.
hamba-hambamu yang baik, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ballika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian yang Abah sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Abah, bagi kita semua dalam rangka memperbaiki diri kita, keluarga kita, agar kita menuju bahagia dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih barokah ilmunipun Abah, sehat selalu Abah. Amin. Nggih. Ngapunten Abah niki tasih wonten wedal Abah. Nggih niku tas dereng jam 7 nggih. Nggih monggo. Nggih, monggo. Saderenge tutu monggo sing wonten wedal badhe tanya kalian Abah sadereng sebelumnya bertanya mari jangan lupa pakai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit jihad yuk dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu akbar barakallah. Allahu akbar barakallah. Assalamualaikum Abah. Saya Sugiyati dari Lampung Timur Abah. Allahu akbar. Nggih monggo Mbak Sugiyati. Niki saya mau tanya Abah, dulu kan saya sebelum masuk Iwamit itu kata Abah tadi haram untuk menjual apa tadi Abah yang terutama saya salah satunya Abah itu buat jual tai kambing Abah. Tai kambing, tai sapi nggih. Iya Abah, itu kan nimbun banyak ya Abah ya di rumah itu. Langsung bukan saya yang niat mau jual Abah, tapi orang datang sendiri. Orang Bali itu kan banyak ya Abah, buat rabuk-rabuk itu. Ladang, buat sawah itu loh Abah. Tapi mereka yang minta, tapi saya bukan niat saya mau jual memang sih, tapi mereka sendiri yang datang. Tuh. Gimana itu Abah? Tapi udah terlanjur Abah dulu. Saniki mboten to saniki. Dereng wonten meleh, Pak. Dereng wonten meleh. Tasih teng Taiwan, ya. Nggih. Maksudnya ya mboten ngertos nek bojone kula mboten ngertos, Bah. Soalnya kan napa ngoten niku kan biasanya wong Bali sing dugi kiyambak Abah mboten kulane yang mau niat menjual sama orang ditawar-tawarin enggak, orang dia sendiri yang datang katanya ayo tak tukune bae ikine
tai kambingnya mau buat rabuk ladang gitu, Bah. Tapi bukan bukan bermaksud saya mau jual, enggak. Alhamdulillah. Ngeten. Jadi ada sebagian ulama tentang usul fiqh al aslu fil amri lil wujub, bahwa perkara itu tergantung sama niatnya. Jadi ngeten. Diperbolehkan jenengan mengambil dari tenaga, sampean mengumpulkan taek kambing, taek sapi, kemudian iso diolah, digawe ini, itu dihargai satu kintalnya umpamanya 100.000, itu menghargai kerjaannya jenengan. Bahwa jenengan itu mengolah itu juga sehari lama. Kalau sampai kerja yang lain sehari juga dapat upah 100.000 atau 150.000, maka ulama memperbolehkan sampean ngambil kerjaan jenengan tapi bukan menjual taek kambing. Ini kita fikih ngoten. Ngoten nggih? Nggih. Nggih, Oke, matur suwun jawaban pun apa? Amin. Nggih, monggo yang lain nanti malah tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit jihad yo. Jihad yo. Berkarya maju terus, pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar. Undang apa dari Banyuwangi, mau tanya. Ada titipan pertanyaan apa? Gini, dulu dia itu belum tahu ilmunya apa, orang tuanya tuh sakit, tapi dia enggak tahu, enggak dituntun sholat gitu loh Abah. Setelah tahu ilmunya sekarang itu dia tuh gini, apa gimana ya, katanya tuh dia tuh pernah dengar kalau sudah terlanjur katanya dibayar fidyahnya saja gitu, apa gimana ya Pak. Selama orang tuanya sakit tuh dia tuh enggak sholat gitu lah, gitu Abah. Apa gimana Abah, apa harus bayar fidyah atau gimana gitu? Baik, Ibu, Bapak sekalian. Yang pertama, pendapat ulama dikodok oleh anak kandungnya. Dikodok oleh anak kandungnya. Walaupun tidak menjamin bahwa mengkodok itu perintahnya hadis. Kodok itu kan ada pendapat ulama, masyhur ulama berpendapat jika ada orang tua yang dalam kondisi sakit, kemudian tidak melakukan sholat, maka anak kandungnya. Kalau di ilmu thariqah itu jamaah majelis thariqah boleh mengkodoknya. Tapi jamaah thariqah sama-sama thariqah itu boleh mengkodoknya. Tapi yang masyhur ulama itu yang boleh mengkodok adalah anak kandung atau suaminya atau istrinya. Bagaimana kalau anak kandungnya tidak mampu, istrinya tidak mampu, atau suaminya tidak mampu? Ada ulama yang berpendapat mereka harus menebus dengan zikir fidah. Harus menebus dengan zikir fidah. Zikir fidah itu bagaimana? Zikir fidah itu kita memberikan memberikan hadiah kepada orang yang zikir fidah. Kalau kul huwallahu ahad itu 100.000. Kalau la ilaha illallah itu 75.000. Nawaitu dzikron taqarruban ilallah bid'a minan nar, menebus dosa-dosanya dari siksa api neraka dengan meminta kepada jamaah thariqah supaya saudara saya dibidai, ditebusi oleh ngelakoni dosa, oleh meninggalkan sholat. Mungkin kita juga pernah meninggalkan sholat yang kita tidak ingat. Dan mungkin kita juga banyak meninggalkan dosa-dosa yang lain. Atau melakukan dosa-dosa yang lain. Maka suruh fidah, membayar kepada seorang mursyid untuk dibidai dengan jamaah thariqahnya. Yang ketiga, fidah menggunakan tidak menggunakan ifarat. Ifarat itu pelebur dosa. Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah.
Kalau abah sih nyun ngapunten, kalau abah sih ya. Sodakoh ini yang paling hebat apa? Sodakoh jariah, mengatasnamakan dia. Kalau ada orang yang membangun masjid, ada orang yang membangun pondok pesantren, tempat pendidikan untuk mengaji, maka titiplah sampean semen umpamanya 50 sak. Yang pahalanya saya untukkan kepada orang tuaku atau kepada suamiku yang sudah sekian bulan atau sekian tahun mungkin meninggalkan sholat, kemudian dia dapat diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ia masuk surga? Kalau dikala dia mati masih membaca la ilaha illallah, maka dijamin dia masih bisa mendapatkan surga. Maka la ilaha illallah adalah miftahul jannah. La ilaha illallah. Bida aminan nar, la ilaha illallah. Untuk mematikan api neraka, ya la ilaha illallah. Untuk membuka pintu neraka, pintu surga, ya la ilaha illallah. Untuk memadamkan segala apapun, la ilaha illallah. Ada 3 cara yang saya sampaikan hari ini. Monggo dipilih. Kalau saya ngoten, kalau bidak yang terakhir ini ya monggo sedekah jariah di masjid atau di musola atau di pondok pesantren yang pahalanya mengalir sampai yaumil kiamah. Monggo dipilih. Mana? Apakah mau dikodok oleh keluarganya? Atau mau bidak dengan la ilaha illallah dengan jamaah majlis thariqah? Atau bidak dengan menebus dosa dengan bersedekah jariah? Sedekah jariah, aja sedekah ya, cah yatim niku bukan sedekah jariah, cah yatim disantuni, dikei ngoten. Nah, yang paling baik ya sedekah jariah. Monggo dilakoni, sedaya mawon monggo dilakoni aja enggak dilakoni, karena badan kita ini adalah banyak dosa dan salah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun lepati yen pamunten apa acara. Wonten nggih, barakallah. Monggo dilakoni sareng-sareng supaya kita setitik-setitik menjalankan amalan Rasulullah, apa yang dipersiapkan, apa yang disampaikan oleh para ulama, para kiai, para guru, para ajengan, kita dapat menjalankan bersama dan nanti kita akan berkumpul dengan guru-guru kita, ulama-ulama kita sampai di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.